warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Danawi atau yang mewakili dari PU, dari Bawaslu, dari Pol PP, serta Bapak Ibu dari Satlimas Kecamatan Tambun. Pertama-tama puji syukur selalu kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan limpahan berkah, sehingga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang cukup, serta rasa cukup biar kita nyaman. Bapak Ibu, perkenalkan, saya nama Kiai Suprayadi dari BPBD Kabupaten Nganjuk bidang PK. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa materi sambil baca Pak ya, saya ya. Oh ya. Yang pertama yaitu apa itu limas. Sudah jelas semua Pak ya ini? Apa itu limas ya, saudara? Lanjut. Lanjut, ini sudah apa semua? Nah, ini terkait yang limas tadi, yang terkait seragam. Kembali. Satu kali lagi. Nah, seragam baru Bapak Ibu sudah menyesuaikan, hanya 1, 2, 3 yang belum 4. Oke, tidak apa-apa, masih proses karena masih baru. Untuk selanjutnya kita sesuai dengan tupoksi kita, yaitu materi kebencanaan. Sebelum memasuki materi kebencanaan, supaya kita tidak ngantuk, nanti saya bilang salam tangguh. Nanti dengan lagi tangguh. Biar jangan ngantuk. Salam tangguh. Tangguh. Terima kasih. Ngantuk lagi. Nanti. Bapak Ibu, izin ini menyampaikan terkait materi bencana. Berdasarkan Undang-Undang tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan, kerugian atau benda dan dampak psikologi. Makanya dengan adanya BPBD atau kita selaku orang yang paling gak peduli, diharapkan kalau ada penanganan bencana kita bisa mengurangi terutama jatuhnya korban jiwa ataupun mengurangi kerugian atau benda. Jenis-jenis bencana ada 3, yaitu bencana alam, bencana non alam, serta bencana sosial. Bencana alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, kalau tsunami tidak ada di Nganjuk, gunung meletus ya juga tidak ada, banjir, kekeringan, angin tufan, serta tanah longsor. Mungkin ini dari BPBD Nganjuk pada saat ini lagi menyusun KRB, yaitu kajian resiko bencana, di mana dibutuhkan data atau pengisian link dari desa-desa. Nah, mungkin ini nanti kalau desa belum
mengumpulkan atau menggiling, saya harap nanti dari Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada paling enggak admin yang mengisi link supaya melaporkan secara jujur, nggak usah gengsi. Jadi kalau di daerahnya itu misalnya di desa ini sering banjir, nah itu nanti supaya dilaporkan agar bisa segera mendapat penanganan nantinya kalau terjadi bencana. Untuk sementara kan masih disusun kajiannya, dan kajian itu berlaku 5 tahun. Jadi ini disusun tahun ini berlaku mulai tahun 2005 sampai 2030. Nanti bisa minta tolong disampaikan kepada admin yang mengisi data terkait link ke bencana. Selanjutnya, bencana non alam. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, pandemi, dan wabah penyakit. Seperti kemarin tahun 2021 atau 2019 sampai 2021, mungkin wabah penyakit yang pada saat itu yaitu COVID-19. Pada saat itu memang kayak COVID itu penyakit yang horor, orang kelihatan sehat langsung jatuh. Syukur alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa tertangani. Terus selanjutnya bencana sosial. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Di sini masih Pak, sering terjadi itu, ada antar kelompok pemuda biasanya tawuran. Ada ya, aman ya? Alhamdulillah. Lanjut. Ini tadi yang sudah saya katakan, menurut dokumen KRB tahun 2021 yang disusun BPBD Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Nganjuk mempunyai 7 ancaman bencana, yaitu banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, katula atau kebakaran hutan dan lahan, wabah penyakit, serta gempa bumi. Nah ini nanti tadi sebagaimana saya sebutkan dalam penyusunan KRB supaya dari desa itu mengisi link kebencanaan yang ada di desanya. Saya minta tadi kan supaya mengisi data sebetul-betulnya agar penanganan bisa sesuai dengan yang kita butuhkan. Selanjutnya Mas, tahapan penanggulangan bencana. Tahapan penanggulangan bencana ada 3. Yang pertama, kesiapsiagaan. Jadi kita menguji sistem peringatan dini, atau paling tidak kalau sering terjadi banjir kita bisa memasang atau mengusulkan paling tidak untuk EWS. EWS itu alat untuk mendeteksi apabila ketinggian air sudah mencapai yang resiko akan berbunyi. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan jadi mekanisme tahapan darurat, penyiapan dan pengecekan kebutuhan dasar serta peralatan. Itulah salah satu tahapan, yaitu kesiapsiagaan. Yang kedua, mitigasi dan pencegahan, yaitu mengurangi resiko bencana di daerah rawan. Pengaturan dan pembangunan infrastruktur, sistem pendidikan dan pelatihan kebencanaan.
Ya, ini salah satunya sosialisasi sedikit. Yang selanjutnya tanggap darurat, melakukan kajian cepat, penentuan status darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana, penemuan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pemulihan segera sarana dan prasarana vital. Ini nanti dari bidang KL. Kalau terjadi bencana, ya saya minta ini dari semua anggota Timas bisa mempunyai atau memiliki nomor-nomor yang wajib dihubungi bila terjadi bencana. Mungkin di Polsek, mungkin di Koramil atau kecamatan. Karena apa? Pada saat terjadi bencana, mungkin kita harus melakukan atau memberi tindakan lebih dahulu. Dan kita menghubungi nomor-nomor yang saya sebutkan tadi, mungkin langsung bisa disampaikan nanti ke BPBD. Ya, Bapak Ibu diharapkan bisa menangani paling enggak lebih dini. Karena apa? Dari BPBD sendiri, kalau ada laporan nggak begitu bisa langsung meluncur ke lokasi kejadian. Kita perlu waktu menyiapkan peralatan atau kebutuhan yang dibutuhkan pada saat kejadian bencana itu. Selanjutnya rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu perbaikan lingkungan dan tata dampak terdampak bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah, pembangunan kembali sarana prasarana menjadi lebih baik. Ini adalah salah satu bidang di mana berbeda, ada bidang RR, yaitu rehab rekonstruksi. Nah, ini mungkin bagi warga yang tidak mampu, ada kerusakan atau rumahnya tidak layak, mungkin bisa memberi bantuan. Itu Mas. Ya, selanjutnya Mas. Pra bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24/2007, pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana. Baik melalui pengurangan, maaf ini ada gangguan teknis. Selanjutnya mitigasi, serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana. Ya, selanjutnya yaitu yang ketiga, kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana, pengorganisasian serta melalui langkah tepat guna berjaya guna. Ada pesan dari panitia, 2 menit lagi katanya. Oke. Ya, kita lanjutkan. Regulasi kebencanaan. Komitmen pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk terhadap penanggulangan bencana dilakukan dengan membentuk Badan Penanggulangan Bencana. Hal ini sebagaimana regulasi kebencanaan, yaitu telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
Yang kedua, Perda Kabupaten Nganjuk nomor 3 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk. Terus juga lagi Peraturan Bupati nomor 10 tahun 2012 tentang rincian tugas, fungsi organisasi dan tata laksana. Yang terakhir yaitu Peraturan Bupati Nganjuk nomor 8 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja BPBD Kabupaten Nganjuk. Pelayanan BPBD. Dalam penanggulangan bencana, BPBD melaksanakan pelayanan yaitu standar pelayanan minimal, yaitu yang satu pelayanan informasi rawan bencana, yang kedua pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, serta yang ketiga penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Nah, ini bila terjadi bencana seperti saya utarakan tadi, bisa menghubungi dari Koramil, Polsek ataupun kecamatan, nanti pasti akan disampaikan ke BPBD. Untuk selanjutnya, peran Limas dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Permendagri nomor 26 tahun 2020. Tugas Satgas Linmas salah satunya adalah membantu dan dalam penanggulangan dan pencegahan bencana, serta kepala Satlinmas dapat membentuk regu sesuai kebutuhan dan kondisi di wilayah. Ini semua desa sudah terbentuk ya? Ya. Alhamdulillah. Selanjutnya, yang pertama, regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan diri. Satu, membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana. Dua, membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana. Yang ketiga, membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana. Ini karena peran Limas, saya bacakan semua. Yang kedua, regu pengamanan. Satu, membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial. Yang kedua, membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana. Yang ketiga, regu pertolongan pertama pada korban bencana, membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana, serta regu penyelamatan dan evakuasi, membantu evakuasi korban akibat bencana, membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana, membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum dan rusak akibat bencana. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, dari beberapa bidang ada rekonstruksi. Tadi nanti kalau ada bencana biasanya ada tim karena dampak bencana. Kalau mungkin akibatnya fatal kerusakannya, mungkin bisa kita mengusulkan ke BPBD provinsi. Untuk selanjutnya, peran Limas dalam penanggulangan bencana yaitu regu dapur umum. Yang pertama, membantu mendirikan penampungan
sementara bagi korban dan para pengungsi akibat bencana. Yang kedua, mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengunjung akibat bencana. Alhamdulillah ini sudah yang terakhir, sudah saya sampaikan semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya maupun Bapak Ibu sekalian. Salam Tangguh. Tangguh, tangguh, tangguh. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kiat. Sampaikan.